lakum tattaqun, agar kita bertakwa. Andai kata kita mau membuat sederhana pengertian la'alakum tattaqun, barangkali bisa disebut agar kamu menjadi manusia yang baik. Tapi pengertian baik ini tidak sesederhana dengan kata-kata baiknya saja. Karena kita mengenal banyak istilah baik. Ada orang yang baik dalam penampilan, tetapi juga ada orang yang baik di dalam perilaku, tetapi juga tidak disenangi oleh yang lain. Nah, perlu kita lihat apa parameter atau bagian-bagian yang disebut takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia itu dalam kehidupannya di bumi ini ada 3 dimensi, 3 domain atau 3 kelompok sifat. Yaitu yang pertama dimensi rububiyah, dimensi ketuhanan. Yang kedua dimensi ruhiyah, yaitu dimensi ruh, kejiwaan. Dan yang ketiga dimensi jasmaniyah, dimensi fisik. Kita mengenal atau diperkenalkan ada makhluk yang hanya memiliki dimensi rububiyah dan dimensi ruhiyah saja, yaitu malaikat dan iblis atau setan. Tetapi kenapa manusia harus diberi 3 jenis itu? Yang ketiga itu dimensi jasmaniyah. Karena manusia selain mempunyai peran objek di dalam kehidupan di dunia ini, juga manusia punya peran sebagai subjek. Subjeknya itu adalah khalifah, manajer, pengelola. Yang saya kira semua kita tahu bahwa Allah waktu mau menciptakan manusia itu menyatakan wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang disampaikan kepada makhluk-makhluk lain yang tidak memiliki dimensi jasmania. Lalu kenapa manusia diberi dimensi jasmania? Karena manusia sebagai khalifah itu tentunya perlu berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang sifatnya fisik. Manusia perlu membangun rumah sekarang ini tentunya dengan material fisik, batu, adukan dan lain sebagainya. Manusia bercocok tanam, ya interaksinya dengan fisik. Manusia mengajar, berinteraksinya dengan fisik manusia lain. Dan seterusnya, profesi apapun yang ada di bumi ini interaksi yang langsung berupa fisik. Tetapi fisik-fisik itu tumbuh dan berkembang membutuhkan sesuatu. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang membutuhkan sesuatu, kebutuhannya itu namanya keinginan. Keinginan inilah yang masuk dalam dimensi ruhiyah yang terbagi dalam 2 bagian sub. Parameternya adalah dimensi emosional, perasaan, dan dimensi akal. Yang kalau kita rasakan, manusia memiliki keinginan, misalnya rasa lapar. Lapar itu ada pada dimensi fisik, yang sebenarnya prosesnya proses fisik. Betapa tidak, lambung manusia mendapatkan masukan dari asam lambung yang kemudian
terjadi reaksi. Reaksi itu perilaku fisik. Terasa lapar. Manusia mendapat sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah proses dari hormon-hormon yang tentunya itu juga reaksi fisik. Semua, apakah itu manusia marah, gembira, cinta, benci, prosesnya adalah proses fisik yang berupa reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Dan ini pula sebenarnya terjadi pada binatang, makhluk-makhluk hidup lainnya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan fisik, maka ada unsur keinginan. Keinginan ini yang tentunya berkembang dengan secara kompleks. Manusia seringkali keinginannya berlebihan. Tidak cukup kalau makan hanya satu piring. Teringat anak cucunya yang nanti mau lahir. Dikumpulkannya. Pengumpulan itu pun tidak dengan ukuran yang semestinya. Ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sampai Allah mengingatkan al-hakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Keinginan yang tidak ada ukuran inilah perlu dikendalikan. Kendalinya oleh kemampuan akal, ilmu, pengetahuan. Makin tinggi pengetahuan manusia, akan makin mampu dia mengendalikan emosinya. Akan mampu memiliki alasan-alasan yang perlu dipertimbangkan. Bahkan mampu menganalisis mana yang lebih baik atau banyak baiknya dibandingkan keburukannya. Unsur ruhiyah inilah akal yang akan mengendalikan manusia dari hubungan-hubungan fisik. Baik antar manusia dengan makhluk-makhluk benda mati dan makhluk lainnya, ataupun antar manusia dengan manusia. Andai kata manusia hanya terdiri dari akal dan rasa, menggunakan tool atau alat fisiknya saja, maka manusia nggak punya misi. Misi yang dititipkannya itu ada pada dimensi rububiyah, dimensi ketuhanan yang memberikan fungsi terhadap sifat pengabdian dan sifat kekhalifahan, leadership. Sifat pengabdian pada dasarnya itu juga ada antar manusia dengan manusia lain yang berjenjang. Andai kata manusia tidak mempunyai misi sebagai hamba pengabdian, dia akan berbuat seenaknya, sesuai dengan keinginan-keinginannya saja. Meskipun akal ada, tetapi tidak akan terkendali, karena dia merasa dia yang membuat, dia yang merasa yang memutuskan, dia yang memilih, dia yang membangun dan merekayasa apa yang ada. Dan itu tentunya kita lihat kepada khususnya orang-orang barat yang ateis. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah. Dengan dimensi pengabdian dihadirkan pemahaman adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah yang jauh dari sifat fisik, meskipun semua sifat-sifat fisik ada pada Allah kemampuan berinteraksinya. Allah mempunyai sifat-sifat emosi. Manakala
manusia melakukan hal-hal yang tidak memenuhi kehendaknya atau aturan-aturan mainnya. Allah memiliki kekuatan, dan itu semua dapat saja membuat manusia kalau terlupakan kepada Allah berbuat sewenang-wenang, dolim, minimal terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap orang lain. Nah, makna takwa inilah yang dituntut atau diharapkan bisa ditumbuh kembangkan oleh kita. Sebagaimana layaknya suatu kualitas, maka kualitas itu ada dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Fisik juga sama mempunyai kualitas. Mula-mula kita dalam keadaan lemah. Dari waktu ke waktu tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Untuk menjadi tumbuh berkembang kuat dan baik, Allah enggak memberikan banyak-banyak rumus. Allah hanya menyatakan, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyenangi bersih. Karena dari bersih itu akan turut sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyehatkan, tumbuh berkembang menjadi menarik dan sehat. Demikian juga manusia mencoba mengukur kualitas-kualitas setiap parameter yang dimiliki untuk menetapkan seberapa kenaikan tinggi kualitas manusia. Dari dimensi fisik ada yang lemah dan ada yang kuat. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sehat, ada yang sakit, dan seterusnya. Kualitas fisik ini akan dijadikan alat untuk manusia melaksanakan kewajibannya berinteraksi dengan makhluk lain, agar dia mampu merepresentasikan ide dan pikirannya melalui kematangan-kematangan emosional yang oleh manusia sering diukur sebagai emotional intelligence atau kedewasaan mental. Dan pengendalian serta kemampuan menerapkan, mengembangkan apa-apa yang tadinya dia tidak bisa perbuat, menjadi bisa diperbuat. Kelemahan yang bisa ditingkatkan dengan ilmu dan teknologi. Kekuatan yang lemah menjadi kuat. Pandangan yang jangkauan pendek menjadi jauh. Dan seterusnya, itu berkat kemampuan akal, pengetahuan, manusia makin meningkat. Tetapi, peningkatan ini hendaknya diukur dari apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Dan Allah mengatakan, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Barangkali dengan perumusan ketiga dimensi itu, inna akramakum indallahi atqakum, pada dasarnya adalah tuntutan atau kewajiban setiap manusia, khususnya muslim, untuk bisa meningkatkan kualitas atau tingkatan-tingkatan nilai masing-masing komponen dari ketiga dimensi itu makin baik dan makin baik. Pengertian selanjutnya muncul adanya pengabdian yang sifatnya berjenjang. Siapapun, dimanapun, ada yang memiliki kelebihan-kelebihan di antara yang lain. Maka pemimpin atau leader harus mempunyai kualitas yang tinggi. Tetapi
di antara manusia-manusia yang atau ciptaan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada kulminasi pengabdian, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kemampuan yang didambakan oleh setiap kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk mencapai derajat tingkat yang lebih tinggi. Pada bulan Ramadan ini Rasulullah pernah menyampaikan, yaitu man sauma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu maqaddamat min danbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan cermat, dengan teliti, bahkan akurat dalam menimbang, melatih diri, mana yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan ini, atau senantiasa memilih sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, dan ini tentunya harus dilatih, maka dia dalam saumnya itu akan mendapatkan ampunan. Bahkan semua tuntunan aturan itu dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huddal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan ayat ini tidak semata-mata atau turun untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau saat itu saja, tetapi juga bagi kita. Barang siapa yang mampu mendapatkan hikmah, makna dari ayat Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan sepanjang hidupnya, yang diartikan dengan 1000 bulan itu kira-kira setara dengan 80 tahun. Sepanjang usia manusia yang lebih dari normal. Inilah makna dari Ramadan yang perlu kita hayati untuk mengembangkan diri mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi, baik secara fisik dalam kesehatan untuk melatih fisik dalam bentuk lapar dan dahaga serta istirahatnya organ-organ tubuh yang kekenyangan setiap hari, maupun melatih emosional yang mungkin terlupakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pemahaman yang singkat dari makna takwa ini akan menuntun dan membawa kita di ujung Allah yang mencapai fitrah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hanya Allah juga yang tempat saya untuk memohonkan ampunannya. Billahi taufik fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.